Al-Fatihah. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah kakung semua putri jamaah semuanya, laki-laki, perempuan, bapak, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang rawuh, santriwan, santriwati, ustadz, pokja dan seluruhnya, para kiai dan asatidah, sesepuh, bini sepuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jamaah rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha, kembali kepada Adha, kembali kepada kesucian, kembali kepada kemenangan dalam pengertian keberuntungan di hari raya Kurban Qoroba dengan sebenar-benarnya mendekat. Idul itu kembali mendekat, kembali ke dalam kedekatan. Mari kita bersama memunajatkan rasa syukur, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tidak sekedar mengucap hamdalah, alhamdulillah, selesai syukur itu, akan tetapi syukur yang menjadikan kita menjadi hamba yang lapang dada, menjadi hamba yang nyaguru, menjadi hamba yang senang berproses kembali kepada Allah, memiliki tingkat kebutuhan yang kuat dalam berproses kembali kepada Allah di semua aktivitas yang kita jalani, yang kita lakukan. Dan juga kita berada di dalam satu sholawat, bersolawat kepadanya, berada di dalam satu syafaat, di dalam harapan syafaat, memperoleh payung, memperoleh pangestu beberan bekas sawab kerasulan, kewasitoan, fungsi semua rasul sebagai wasitoh ilahi al-wasilah, bahwa untuk dapat kembali itu harus berwasitoh, kemudian berwajah hidup, kemudian berjihad memerangi nafsunya sendiri-sendiri. Kita berada di dalam sholawat yang diwujudkan dalam atharo sujud. Atharo sujud, orang yang bersholawat itu mewujudkan sebuah perilaku athar sujud, bekasnya orang-orang yang patuh dan tunduk dalam kita menjalani kehidupan berdunia ini dengan berlaku subhanaka, memahasucikan keberadaannya subhanaka. Saat orang itu bertasbih kepada Allah yang saat ini sedang gencar didengungkan di Idul Adha, saat mengucap Allahu Akbar berarti kesadaran setiap Allahu Akbar disebut sebagai sebuah kalimat, maka seseorang ini adalah langsung memposisi sebagai hamba yang menyadarkan, mengingatkan manusia itu yang butuh kepada Allah, dan Allah Ghaniyul Hamid, Allah itu adalah yang maha kaya dan maha terpuji. Ghaniyul Hamid, maka kita subhanaka bukan kok kemudian orang bertasbih membaca subhanallah sebanyak-banyaknya dalam pengertian cukup dengan lesan sambil tiduran, sambil merem, sambil ngiler. Bukan itu yang dimaksud saat seseorang itu mengucap subhanallah. Tapi saat orang mengucap berhamdalah kepada Allah,
dengan mengucap alhamdulillah dan bertasbih dengan mengucap subhanaka, bahwa kesadaran atas adanya potensi yang telah Allah sertakan dalam kelahiran kita hidup di dunia ini untuk dapat melakukan tata kelola berdunia yang nanti secara bertahap kita akan sampaikan itu. Dengan sabar dan tawakal, dengan sabar mau memaksa diri dalam menjalankan perintah-perintah sunnahnya Allah dan sunnatul Rasul. Orang yang sabar pada saat seorang itu menanam biji hari ini 3 bulan kemudian panen, itu memerlukan kesabaran. Orang yang di dalam sabar akan tawakal, orang yang sabar itu akan istiqomah dan tumakninah. Istiqomah itu manggon, seseorang yang sabar itu selalu dalam ingatan. Yang pertama keberadaan dia untuk dihidupkan di dalam hati. Kemudian orang yang sabar itu tumakninah, artinya bahwa merawat, menjaga untuk dapat sampai berbunga dan berbuah. Istiqomah atau orang mengatakan berkomitmen, tapi istiqomah itu makna itu lebih dari sekedar komitmen. Kesadaran dalam kehidupan berdunia dengan kesadaran hakikat, nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai yang batin, bukan sekedar ya'lamun ala dhuhir, tidak sekedar hanya lahiriah dalam kita menjalani hidup. Inilah kenapa ada kurban. Sebab manusia itu makhluk ruhiyah. Jadi menjadi ironi aneh saat seseorang berusaha belajar mencari pengalaman-pengalaman spiritual atau ruh. Karena manusia itu sendiri tanpa dengan ruh dari Allah, tanpa fitrah fatoronas ngalaiha, tanpa dengan fitrah manusia yang adalah fitrah dari Allah, nyata manusia itu tidak bisa apa-apa dan tidak apa-apanya, bukan siapa-siapa. Manusia mampu bergerak, melihat, dan semua yang dilakukan aktivitasnya adalah karena ada ruh, tiupan ruh dari Allah piyambak. Maka kesadaran hakikat adalah kita menjalani hidup, berada di dalam nilai-nilai hidupnya adalah hal yang batin, bukan hal yang tampak lahiriah. Sebab saat seseorang itu lahiriah, keluhuran, keagungan, kemuliaan, kesucian, sesungguhnya bukanlah merupakan sandangan jasad lahiriah, namun perihal hakikat yang berada dalam nilai-nilai kehidupan batin. Maka satu perintah Allah, wabtahu ilail wasilah, perintah Allah, watabi sabila man anaba ilaya, carilah anaba ilaya, man anaba ilaya, carilah man anaba ilaya. Man, seseorang anaba yang mengetahui persis pintu pulang, yang mengetahui persis alamat pulang, yang mengetahui persis kemana pulang, yang mengetahui persis kepada siapa pulangnya, sehingga hidup tidak gambling, sehingga hidup tidak kira-kira, sehingga hidup tidak don, sehingga hidup tidak judi, hanya untung-untungan. Semoga kalimat yang selalu muncul adalah semoga seperti pris-prisan, seperti gambling, seperti judi. Padahal semoga itu bukan masalah gambling atau judi, tapi semoga itu adalah merupakan kepastian untuk memperoleh pertolongan Allah. Karena kita mengetahui tujuan, semoga kita sampai tujuan. Kita sudah tahu Surabaya, kita sudah tahu Bu Khofifah, bahkan mungkin sudah kenal, alamatnya sudah tahu. Kita berangkat ke Surabaya untuk bertemu gubernur, semoga lancar, karena yang dituju sudah jelas. Tapi kalau kita semoga lancar, tujuannya enggak jelas, itu menjadi hanya gambling. Muga-muga bener kayak Bu Khofifah, mongko jumlahi enek 250 yuta penduduk bumi, penduduk Indonesia. Kenal wae ora, basa petuk sekalipun ternyata dia tidak pernah mengetahui itu adalah Bu Khofifah, hanya karena gengsi, hanya karena iri dan dengki, hanya karena pemberhalaan melalui kultus,
pemberhalaan melalui kesenangan-kesenangan, pemberhalaan karena mengejar yang disebut anugerah, tapi tidak pernah ingin mengetahui yang memiliki anugerah. Itulah berhala, Lata, Uzza, Manah. Jangan dikira Nabi Muhammad tugas pertama adalah menghancurkan berhala, kemudian Nabi Muhammad menggolek pecok, mentungi patung yang berupa batu, perkorone selesai. Kalau tugasnya Rasul hanya untuk guling ke patung, gampang. Paling musuhnya mengham hak asasi manusia. Kecuali nek gulingi mergo kena bledek baru-baru kemarin, maka nggak ada masalah kan itu. Berarti sudah nggak ada yang disembah, begitu nek patungnya ambruk. Itu pun yang terjadi pada cerita Nabi Ibrahim. Maka carilah sang penunjuk jalan kebenaran, al-haqnya, karena al-haq itu min rabbik. Al-haq atau kebenaran, pembuka hakikat itu min dari Rob, dari Tuhan kamu. Bukan al-haq minallah yang sering digunakan dalam Al-Quran, itu al-haq min rabbik. Kalau al-haq minallah, al-haq itu dari Allah, tidak ada kalimat min rabbik, sepertinya tangeh lamun dapat mencapai kebenaran. Sebab saat min rabbik berarti ada sistem Allah sebagai ahadiyat, keberadaan zatan kinor-kinor yang apa yang tidak akan dapat disentuh walaupun dia dekat, karena dia dekat tanpa jarak dan jauh tanpa jarak. Sehingga keberadaannya adalah mutlak. Bagaimana untuk dapat dikenalinya adalah dengan mengenali al-ghaibnya. Mengenali al-ghaibnya berarti mengenali dia di dalam rasa hati nurani. Hanya jika ketemu dengan man anaba ilayah, seseorang yang anaba, yang telah persis anaba, menyatakan kembali ilayah, kepada Tuhannya. Itulah cari pembuka hakikat, penunjuk jalan sirotol mustaqim. Sehingga sirot itu merupakan kepastian jalan aliran sungai menuju sumber, menuju laut. Istiqomah menjadi orang-orang yang mustaqim, lurus di dalamnya, dengan lahir menjalankan tatanan syariat yang inti syariat, syara'alakum mawasobih Nuh waladi auhayna, dan seterusnya. Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, an akomudin, tegaknya adin. Orang dikatakan menegakkan kehidupan beragama itu adalah wala tatafarku, tidak berpecah belah. Tapi ini berat bagi mereka yang tidak mengetahui tujuan, tidak mengenal Tuhannya, kecuali hanya mengenal Tuhan seperti mengenal hantu. Kira-kira pada saat sang pembuka hakikat itu Rasul Mustaqim akan dikenali syariat, lahir menjalankan syariat, yang batin menjalankan hakikat. Syariat wala tatafarruqu, hakikat karena mengenal. Intinya hakikat adalah makrifat. Hanya tidak sekadar isim-isim dan nama-nama yang disembah. Dan sang penunjuk ini yang sebagai pembimbing pengarah yang membacakan ayat-ayatnya, yadlu ayatih, yang selalu membacakan ayat-ayatnya yang ada di antara kamu untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini kita hadapi dengan berbagai bentuk dan wujud tingkat kesulitannya, ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan lain sebagainya, pendidikan dan seterusnya, akibat berbagai hantaman-hantaman permasalahan kehidupan, utamanya saat ini yang sedang fokus adalah virus Corolla, Mercy, sedan, bis. Maka bersujudlah kamu kepada Adam, fasjudu ila Adam.
Makna fasjudu ila Adam bukan berarti menyembah Adam. Atharus sujud yang dibangun sebagai perwujudan sunatullah wa sunatul rasul. Sunatullah itu adalah Allah membuat khalifah di muka bumi untuk memberi petunjuk dalam fungsi syahidan, mubasyiron, wa nadhiron. Sebagai fungsi pembuka Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Itu adalah merupakan sunatullah, merupakan sunatu presiden. Itu adalah di Amerika, di Inggris, di Polandia, di Rusia ada duta besar. Maka siapa penduduk Indonesia yang di Amerika yang ingin mengurusi berbagai macam urusan yang berkaitan dengan bangsanya, asal dia KTP dia ngurusi visa dan seterusnya adalah melalui duta besar. Itu adalah sunatu presiden, sunatu konstitusi bangsa kita. Sunatullah itu adalah adanya khalifatu fil ard, ning ora ben irung rumangsa khalifah wi jenenge wong keblinger. Menungso ki khalifah Allah di muka bumi iku jenenge ben menungso, ngaku khalifah wong keblinger. Berarti enek wong sing tukang ngelokne ya khalifah, berarti khalifah Allah sing tukang ngelokne. Enek khalifah Allah sing karepe dhewe. Nek menungso khalifah Allah di muka bumi, bayi lagi lahir, itu berarti ya khalifatullah. Itu jadi rusak, maut, acak-acakan, ngawur, sistemnya bubar. Namanya khalifah itu adalah antara hubungan wakil dan muwakal. Antara sang wakil dengan yang diwakili disebut muwakal. Itu akrab hubungan anak dengan bapak. Maka memberi petunjuk adalah mengetahui alamat dengan jelas bagaimana cara, metode dan sistem pulang dalam kehidupan berdunia dengan bahasa menjalankan syariat. Maka bersandarlah dan taat patuhlah kepada dia, memintalah ilmu kepadanya. Ilmu itu adalah pembuka hakikat sesuatu mengenai jati diri fitrah manusia yang adalah fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, sehingga man arafa nafsah, sopo ngerti marang nyawane dewi, yakti mengetahui Tuhannya, maka berada di dalam nilai-nilai hakikat, maka berada di dalam nilai-nilai hidup, maka hidup ini menjadi jelas gamblang arah dan tujuan kemana kita beraktivitas, apa tujuan kita berdunia. Itu adalah merupakan hal awal dalam kita menjalani sebuah tatanan kehidupan. Maka orang yang bersujud, fasjudu ila Adam, sujud itu perintah Allah, itu sunatullah, karena memang Allah nggak ngejawantah, tidak menampak, maka membuat khalifah di muka bumi, yakni Nabi Adam. Disebut sebagai Adam sebagai perwujudan simbol tanpa, artinya bahwa keberadaan beliau secara fisik memang ada, tapi dia adalah Adam. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat keberadaan dia sebagai utusan. Dia pun hanya sakdromo menjalankan perintah Allah melalui gurunya. Inilah yang disebut sebagai sunatullah. Di samping kemudian bahasa sunatullah tertransfer saat ini menjadi bahasa alam. Matahari dari timur ke barat itu adalah secara alam. Kalau tidak ada keseimbangan antara oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman dan CO2 yang dikeluarkan oleh manusia tidak seimbang, maka akan banyak zat racun yang berada di atmosfer bumi.
maka kita akan mudah terkena racun yang disebut dengan virus, karena tidak ada keseimbangan di dalam tubuh. Saat enzim dan hormon tidak berproses dengan baik, maka itu juga tidak ada keseimbangan dalam diri seseorang. Itu adalah sunatullah, merupakan sebuah sistem sunatur rasul. Allah telah meletakkan potensi yang berada di dalam diri kita, dan ada potensi yang sebelum kita lahir berupa bumi dengan alam dan seluruhnya. Itu sunatullah. Sunatur rasul dijalankan untuk melakukan tata kelola bumi, karena semua bumi ini milik Allah, kembalinya kepada Allah. Sehingga untuk sukses dapat kembali kepada Allah, bentuk nugroho kemurahannya Allah adalah membuat khalifah atau utusan atau wakil. Ditompo nggak ditompo harus begini. Apakah manusia ingin liar? Setelah Nabi Muhammad tidak ada pelanjutnya, kemudian menjadi liar. Setiap orang bisa menjadi nabi, setiap orang bisa menjadi khalifah, hanya berbekal duit 1.000, tuku kitab, tuku sorban, tuku kopiah, berbekal 80 yuto, kemudian haji, langsung berarti dia adalah syekh. Apakah cukup dengan demikian? Maka seseorang sudah disebut sebagai waliullah. Ini untuk ke dalam kita, untuk mengingatkan pada kita saja. Sehingga orang yang dikatakan fasidu ila Adam itu adalah karena wasitoh itu adalah Rob fil ard, dan Allah itu adalah Rob fis sama. Maka itulah orang yang bersujud kepada Adam itu akan menjalankan potensi kembali kepada Allah. Demikian pula saat Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih putranya Ismail, isim Eli. Ismail itu isim jeneng Eli, pengagungan Tuhan. Siapa yang mau mengagungkan Tuhan untuk dapat diterima korbannya, itu adalah seperti Nabi Ibrahim saat didhawuhi untuk menyembelih putrane. Sebagai sebuah fungsi bagaimana cara mendidik putra yang baik, bagaimana cara mendidik manusia yang baik, yang akan menjadi kader-kader al-arif, kader-kader yang mengenal kehidupan bila sadar bersama dengan Allah. Pada saat seseorang menyembelih Nabi Ismail, bukan sekedar maknanya kemudian jadi kambing, terlalu sederhana. Nabi Ibrahim belih Nabi Ismail kemudian entuk kambing, itu terlalu sepele, mung dijoli wedhus, itu menjadi ironi. Kemudian saiki mulai akeh sing dadi diskusi, nek mestine korban itu adalah perseorangan, nek urunan itu menjadi repot di surga. Mergo sapi siji iki ditumpaki wong pira. Nek sakmene urunan tinggi sapi, tuku sapi regane 30 yuta. Sakmene iki ndek kene iki enek umpamane wong 2000. Berarti 30 yuta dibagi 2000. Dadi enek sing entuk numpak apa? Enek nggone apa? Wong sapine sakmono. Mula enek sing membolehkan, enek sing tidak membolehkan dengan korban arisan, korban urunan. Mergo engko nek ndek surga malah rebutan. Nek diitung nganggo syariat ya repot ngene kita. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya di balik ini memang unsur adalah pengkaderan membina putranya, bahwa pendidikan sebagai orang tua yang baik itu adalah semakin kamu mendidik putra-putri panjenengan, semakin diberi tantangan, maka itu adalah justru pendidikan yang baik.
Tapi sayang, kita sering mendidik anak kita adalah menghilangkan segala bentuk tantangan. Kita mendidik anak-anak kita menghilangkan segala bentuk yang menjadi seseorang itu untuk menjadi cerdas secara batin. Sehingga kita memenuhi anak-anak kita dengan bahasa, aku kerja, nek gak tinggi anak, tinggi sopo. Pada saat kita sudah memiliki prinsip ini, maka bersiaplah jika suatu saat jenengan akan dirusui anak sampean. Saat anak sampean sulit untuk ditata, pada saat demikian baru jenengan sambat datang ke pondok, niki bedik Pak Yai nyumanggaaken sing kon mumet Ustad, biasanya kan begitu. Itu karena pola-pola awal kita tidak terbiasa memberikan satu bentuk tantangan-tantangan yang baik dalam mendidik berpikir dia. Kalau kudu mentolo sidik pada saat kita mendidik anak, kita rodok mentolo sidik. Walaupun bukan berarti kita adalah intervensi, tapi intervensi bab-bab tertentu. Kita harus mengetahui jika sifatnya kesenangan, maka kendalikan, maka kamu harus berani mentolo sidik. Tapi saat sifatnya kebutuhan, maka beri rasional nalar kepada dia. Didiklah dia. Jangan tampakkan kepada anak bahwa Anda bangga punya anak, kemudian kamu puji di hadapan dia. Kalau kamu menyekolahkan anak kamu pamannya di SD, di SMP atau dimanapun, saat dia ngadu karena sekolahnya nggak benar, jangan langsung marah dan emosi membela di hadapan anak. Seandainya benar-benar di sekolah, jangan tampakkan kamu membela anak di hadapannya. Itu sama saja kamu merusak anak itu menjadi fasik, menjadi munafik, bahkan menjadi kufur. Saat satu sistem yang dia ikuti secara formal di dalam kelas, di dalam satuan pendidikan, kemudian ada sistem yang berada di pendidikan keluarga, dan ada satu sistem yang disebut dengan pendidikan lingkungan. Jika ini tidak sinkron, maka pandai-pandai menyingkronkan. Di situasi saat ini adalah tidak sinkron, tidak harmonis, maka tugas orang tua mengharmoniskan itu. Pada saat sekolah mendidik dengan disiplin, kemudian anak tidak siap ngadu kepada orang tua, kemudian orang tua langsung menerima telan mentah, walaupun seandainya itu benar anaknya itu jujur dan ikhlas pun sekalipun, tapi pada saat kita mengetahui kejujurannya, kemudian kita bangga kejujurannya, dia sehingga marah, lah nyapa kok kayak ngono. Saya tahu anak saya ini baik, anak saya jujur, saya mengawasi 24 jam nggak pernah lepas dari anak, maka saya tahu persis nek kowe 24 jam dampingi anak lagi iso muni ngene, nek jenengan ruwe mung sak jam rong jam mung sempangan, orang tua tuh selesai sangka aku sing duwe bapak, aku sing dadi bapake, aku sing dadi ibuke, aku luwih ngerti timbangane sapa wae. Itu fatalnya banyak orang tua yang sesungguhnya tidak tahu tentang anak sama sekali. Ini kalau kita menggok, orang tua sering sok tahu, itu terlalu banyak gitu ya. Semoga di sini adalah orang bukan yang sok tahu terhadap anak, gitu ya. Tapi nek delok wajahe sok kabeh sih. Maka saat kita bagaimana cara mendidik anak-anak kita untuk menjadi soleh dan solehah, jadilah mendidik anak dengan soleh solehah. Kita nanti kan bahas bab tersendiri untuk parenting, bagaimana mendidik anak. Setelah kita bahas bareng-bareng. Karena kita juga banyak yang datang begini dan begitu segala dan sebagainya. Karena kita nggak mentolo kadang gitu kan, bener kan gitu ya. Rumusan bahwa jika tidak untuk anak, untuk siapa lagi? Pernah mendengar ini? Atau malah kamu yang melakukan ini? Itu adalah merusak anak kita. Maunya kita mendorong, tapi dia menjadi nggak mandiri, dia menjadi ketergantungan. Makanya kalau dia diletakkan akan cirinya begini, sulit menyesuaikan diri.
Sehingga anak itu kalau dia sendirian sulit menyesuaikan diri. Makanya kalau ada santri-santri di sini nangis nggak kerasan, itu ya itu wajar sih. Kalau langsung kerasan ya memang saya juga berpikir yang enggak. Kalau langsung kerasan, langsung dikene kerasan belas gak kelingan wong tuwane, itu menjadi saya tanda tanya, ki wong tuwane berarti gak bener. Anaknya enggak patut menyayangi begitu. Kayak begitu. Tapi kalau juga terlalu sayang itu juga menjadi kendala. Ya kelingan wajar. Itulah maka sampai nek jenengan sing dadi Nabi Ibrahim kemudian kudu menyembelih putrane, kira-kira mentolo pora apa Gusti Allah gendeng po anak kon beleh ngono kira-kira. Menyembelih hewan itu artinya bahwa permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara, bersosial, bermasyarakat, permasalahannya ahli ekonomi kita sudah sangat-sangat banyak, ahli insinyur, tukang insinyur sudah banyak, insinyur yang mampu membangun, meraksa dalam membuat bangunan sundul langit, tapi merayap dalam etik, bingung mengetahui tentang jati diri. Banyak sarjana-sarjana dokter yang mampu menganalisa penyakit dan mampu menghitung segala biaya, akan tetapi dia kebingungan dalam menganalisa tentang dirinya, menganalisa tentang hakikat kehidupan. Pada saat kita melihat situasi saat ini sudah banyak sarjana-sarjana, tapi permasalahan bangsa dan negara sosial juga semakin menumpuk jika berhenti. Juga semakin banyak alumni-alumni pondok pesantren yang jadi ustadz dan kiai. Akan tetapi juga sama, permasalahannya juga tidak pernah berhenti. Permasalahan sebagai ahli mekanis, ahli teknis, ahli manajemen, ahli administrasi, secara skill, keterampilan sebenarnya sudah sangat banyak. Dunia ini sudah sangat banyak, Indonesia juga sudah sangat banyak. Akan tetapi permasalahan kurban, mengendalikan diri, perilaku watak-watak hewan yang mengumbar kesenangan tanpa mengetahui kebutuhan. Mereka hanya mengejar syahwat, tidak mengetahui fungsi keturunan, tidak mengetahui cara mendidik dan sistem bagaimana sebuah kehidupan itu dijalani. Maka rusaklah langit dan bumi dan manusia yang berada di dalamnya, karena kunci manajemen itu adalah pengendalian diri. Sampai ada puasa sebulan penuh, sampai ada puasa mengendalikan diri. Saat orang puasa lapar dan dahaga hanya mengejar angka-angka ganjaran dan pahala, maka itu secara fungsi sudah hilang. Itu artinya buta huruf fungsional. Hafal tapi tidak mengetahui maksud, wong sing roh maksudnya wae ra iso nandangi, itu aja buta huruf fungsional. Apalagi saat kita hafal ora roh maksudnya, yo lumayan kena tinggi tanding apal-apalan. Tapi yang dimaui Tuhan bukan ini. Kaburan maktan indallah entakulu malah taf'alun. Kebencian Allah kepada mereka sing umbluk, sing umuk, sing nyocot tanpa melakukan apapun, kan gitu. Ben kelingan entak oleh nyocot. Ini kan fakta-fakta kehidupan. Maka disembelihlah Nabi Ismail supaya dapat mengagungkan nama-nama Allah teresap di dalam dada di semua aktivitas berdunianya. Kemudian Nabi Ismail memang digulung wentah untuk menjadi pelanjut setelah
Nabi Ibrahim kondur. Nabi Ishak juga sama, isim penampakan kehidupan dunia berada di dalam hakikat kebenaran al-haknya, isim hak Ishak. Itulah sesungguhnya. Kemudian makanya Nabi Ibrahim pada saat dibakar dia tidak kobong sepurane. Kowe mesti bayangane sampai kowe duwe japa mantra to supaya nek nek mlebu geni ben ora panas. Apa japa mantramu? Roh gak? Mbok nek bendina. Mbok nek wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa dalala mubadilah li kalimati wa wasamin alim. Nek wis mbok waca ping 1000 kowe di jero api ora bakal terbakar. Nek gak percaya mulai maca wa tamat kalimatu ping 1000 kemudian genine mbok nek kowe mlebu wis jelas gak kan panasan mergo wis mati genine. Sebenarnya itu adalah maknanya Nabi Ibrahim mendapatkan fitnah Allahan yang hebat dari lingkungan, dari keadaan dan situasi, karena dia didhawuhi untuk menyampaikan kebenaran al-haq min rabbik yang saat itu umat di zaman Nabi Ibrahim semuanya bangkling, semuanya sudah lagi tidak mengenal adanya ajaran tauhid. Nabi Ibrahim sebagai sang bapak tauhid, ajaran dari Nabi Hud yang tampak di zaman Nabi Ibrahim dan di Nabi Idris, Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Hud sekitar 400 tahun. Itu sudah pangkling hebat, karena zaman Ibrahim yang paling nyolok adalah pada ajaran Nabi Idris. Jarak Nabi Idris ke Nabi Ibrahim itu adalah 2000 tahun. Maka pangklingnya hebat. Saat itu orang-orang di zaman Nabi Ibrahim jor-joran dengan perilaku-perilaku syariat, jor-joran dengan perilaku-perilaku pemberhalaan, kultus, kaku dan beku, jumut dan fanatik. Maka dia memunculkan Lata. Kehebatan dia dengan banyaknya kalimat dan kata-kata retorika bombastis, kalimat-kalimat retorika yang hanya nuansa kulit, penokohan-penokohan saat itu untuk mencari kehormatan, untuk dikultuskan, untuk menjadi Lata. Saat itu sangat subur, di semua suku hidup sebegitu suburnya, suku-suku kecil ataupun suku-suku besar. Kemudian masyarakatnya berada dalam usia pemberhalaan kesenangan-kesenangan. Pemberhalaan tidak mengerti tentang kebutuhan hidup, tapi yang mereka inginkan hanya kesenangan hidup. Mereka hanya ingin mencapai apa yang diinginkan untuk memperoleh kesenangan dengan menghilangkan perilaku-perilaku adab dan akhlak. Tidak ada lagi yang disebut dengan peduli, respon dan respek. Sing penting saya untung, orang lain rugi, terserah. Maka perilaku-perilaku mana hanya mengejar kesenangan tanpa mengenal itu adalah perilaku-perilaku di zaman itu sangat kuat. Di zaman Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim satu persatu diskusi, menjelajah desa Melankori, mendatangi tokoh-tokoh, diajak diskusi, sehingga disebut sebagai bapak bangsa. Tidak sekedar dari Sabang sampai Merauke, tapi dari kutub utara ke kutub selatan, dari terbenamnya matahari, dari bangkitnya munculnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dijelajahi Nabi Ibrahim. Didatangi satu persatu, diajak diskusi. Akhirnya banyak yang dengan rasionalnya dapat menerima keberadaan Nabi Ibrahim sebagai sang pembawa musyahidan wa nadhiron wa musyahidan wa mubasiron, supaya manusia hidup ini dalam persaksian secara nyata keberadaan dia hakikat, dan supaya berada di dalam nilai-nilai hidup mubasiron, tampak sebagai manusia normal bekerja. Akan tetapi keduniaan ini adalah perantara
atau media untuk mencapai keselamatan kembali kepada Tuhannya. Wa nadhirun, mutlak adanya sang pembimbing pengarah yang tahu persis alamat pulang, maka sedikit mulai bisa menerima. Kemudian tinggal patung yang paling besar yang tidak mau menerima, marah, ngamuk. Inilah disebut sebagai sang Namrud, yang kemudian inilah yang dikalungi pecok ora tedas. Itu yang sesungguhnya terjadi. Bukan Nabi Ibrahim kemudian nggoleki lokasi patung digempuri, kerja bakti, tidak demikian. Kalau dakwah iki mung nyeblokne patung, ngemblokne patung kecil. Sekali bernabi Ibrahim sampai tungkap di Quran, tugasnya kok mung ngemblokne patung, wi nabi capopo. Maka sesungguhnya adalah bangunan, membangun pola pikir, menset keyakinan yang sudah terlanjur. Wi zaman biyen, nek saiki gak, nek saiki wis genah kabeh, iman kabeh, saiki kan sudah peduli sosial, adem, ayam, tentrem, makmur. Ora nek masyarakat ki duwe utang, belas ora nek ning roroh bongko. Ya kan beda banget.